terlebih dahulu sampah di sekitarnya. Jika ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Silakan juga rapikan kampungnya. Luruskan sesuai dengan lampu tengahnya. Ya. Tukang tulis, silakan Evi bantu ibu tulisnya. Kepada ketua kelas, silahkan videonya sebelum dapat ketua kelasnya ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Yunda Isnaini Ahmad, Reza Adalia, Yuli Marianis, Hadir Bu. Augustiana Lieta, Hadir Bu. Despri Evidalia, Hadir Bu. Aulia Larissa, Hadir Bu. Mahrani Nina, Hadir Bu. Mutiara Masayu, Hadir Bu. sakit ya, berarti ada 3 orang yang sakit ya hari ini. Nah, baik. Sebelum kita memasuki materi hari ini, materi kita minggu lalu yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem ini tersusun atas 2 komponen. Siapa yang tahu komponen apa saja itu? Ya, Komponen abiotik sama biotik. benar ya. Ekosistem itu tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, materi kita minggu sekarang ini tentang perubahan lingkungan ya. Nah, kaitannya materi kita hari ini perubahan lingkungan dengan materi sebelumnya yaitu ekosistem, yaitu ada kaitan hubungan timbal balik antara satu sama lain, yaitu hubungan antara lingkungan atau hubungan antara timbal balik. Jadi pokoknya itu tuh tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, contohnya itu, nah ada yang tahu? Siapa sih yang tahu ini gambar apa? Sampah. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, Siapa penumpukan sampah Bu? penumpukan sampah ya. Nah, jika Anda semua melihat penumpukan sampah ini, apa sih yang akan Anda lakukan setelah melihat gambar ini? Tunjuk tangan kita tahu. Ini Membersihkannya Bu. membersihkannya ya. Jadi kita kalau melihat tumpukan sampah ini pasti mata kita tidak enak memandangnya ya. Jadi kita membersihkan, kalau ada tumpukan sampah kita membersihkannya agar kita terhindar dari penyakit dan lingkungan kita juga bersih dan lingkungan itu seimbang ya. Nah, pentingnya kita mempelajari materi hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan karena supaya kita dapat menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan kita dan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita untuk nilai-nilai lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perubahan lingkungan dengan tepat melalui model pembelajaran number head together. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan
dan number head together. Nah, masuk kita pada poin pertama, yaitu pengertian perubahan lingkungan. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih gambar ini? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Gak ada ya? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ini gambar apa sih? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Gak ada ya? Baik, Ibu jelaskan. Nah, pada gambar ini terjadi adanya keseimbangan lingkungan, di mana yang di gambar sebelah sini itu lingkungannya bersih ya, dan keseimbangan lingkungannya itu terjaga. Nah, di gambar yang sebaliknya, di sebelahnya itu terjadi kerusakan lingkungan. Nah, ada juga kebakaran di sini, kan? Ada banjir juga di bagian sini. Kelihatan ya? Nah, pengertian perubahan lingkungan yaitu perubahan yang terjadi pada segala komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam ini contohnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dolin, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Itu faktor-faktor alam yang disebabkan karena adanya faktor lingkungan alam, dan itu terjadi karena alami. Nah, faktor manusia ini, faktor yang kedua yaitu faktor manusia, di mana ini disebabkan oleh kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupannya ya sehari-hari. Nah, di sini contohnya ada penebangan hutan, penambangan liar, dan pembangunan perumahan. Masih banyak lagi ya contohnya. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok yang dimana kelompoknya ini Ibu akan memberi nomor urut dalam setiap anggota. Ibu nanti akan memberi nomor urut. Lalu Anda semua mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, lalu dipresentasikan ke depan, dan bagi teman-teman yang sama nanti nomor urutnya, Ibu nanti akan menyebutkan nomor urut sesuai ancam. Misalnya nomor 1. Nah, teman-teman kelompok yang lain yang di nomor 1 itu nanti akan memberikan tanggapan. Bagaimana sih tanggapannya gitu ya? Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Dikarenakan teman kita ada 3 orang yang nggak datang ya, jadi nanti kelompoknya itu akan Ibu bagi. Berarti kita semuanya 24 ya, 24. Jadi nanti Ibu akan membaginya 6 kelompok, 6 orang dalam 1 kelompok. Berarti 4 kelompok dalam 21 ya? Ya udah, berarti nanti Ibu akan membaginya 4 kelompok, dalam 1 kelompok itu ada 6 orang. Nah, di kelompok pertama itu ada Aulia, Rani, Raisa, Osi, Yuinda, sama Dwi. Berarti pas 6 orang ya. Nah, di kelompok kedua ada Eti, Yuli, Rara, sama gabung aja nanti di sini ya, sama Sukma, Linda, sama Ratna. Nah, kelompok selanjutnya itu ada Rafaela, ada Erda, ada Reni, ada Nurul, ada Dela, ada Sri. Nah, siapa lagi yang lebih? Nia ya. Nia masuk aja ke kelompok 3 nggak apa. Nah, silakan Anda membentuk kelompoknya.
depan. Nah, itu akan memberi nomor urut, di mana nomor urut ini ada 6. Satu anggota dapat satu nomor urut, nomor punggung ya. Nomor urutnya silakan ditempel di sini ya. Sudah Anda? Nah, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya KPD-nya masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan, dipahami KPD-nya, dikerjakan. Nanti kelompok nomor urut yang Ibu sebutkan silakan dipresentasikan di depan. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Ibu. Nah, bisa dilihat di depan, bagi gambar yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Bagaimana? Ya? Gambar yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, kita datang di depan. Jelas ya gambarnya? Ada yang ingin lagi? Tidak. Yang kurang jelas gambarnya? Kita bayangkan ya. Sudah jelas ya? Depan sudah. Ini ada pertanyaan. Gambarnya jelas ya? Baik, sudah siap? Harus siap? Sudah dulu. Harus siap ya semuanya? Nah, Ibu akan membagi
memanggil, ini nomor urutnya secara acak ya, Ibu akan memanggil nomor urut yang keempat. Nomor yang keempat. Nah, yang mau pastikan terlebih dahulu siapa? Dari kelompok 1? Ya, siapa? Ya, silakan berdiri. Baiklah, pertanyaannya berdasarkan tambah di atas, apakah termasuk dalam perubahan lingkungan? Jelaskan. Jawabannya iya. Karena yang terdapat pada gambar merupakan salah satu kerusakan lingkungan, yaitu tumpukan sampah yang ada di tepian sungai sehingga membuat sungai menjadi kotor. Dan ini juga termasuk perubahan lingkungan karena faktor manusia. Sekian jawaban saya. Terima kasih, Bu. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Selanjutnya yang nomor 4, apakah ada tanggapan? Silakan. Dari kelompok 2. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, kami dari kelompok 2 akan menjawabnya. Pertanyaannya itu berdasarkan gambar di atas, apakah termasuk dalam perubahan lingkungan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, gambar itu merupakan salah satu perubahan lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya sungai akibat limbah industri yang membuat sungai berubah warna, diulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Nah, lanjut dari kelompok 3, nomor urut 4, silakan. Beri tanggapannya. Baik, saya dari kelompok 3 yang akan menanggapi pertanyaan nomor 4, yaitu berdasarkan gambar di atas, apakah termasuk dalam perubahan lingkungan? Jelaskan. Jawabannya iya, ada pada gambar di atas adalah perubahan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia sehingga sungai menjadi tercemar oleh sampah dan limbah. Ya. Baik, nomor 4 sudah presentasikan ya semuanya. Nah, Ibu akan menegaskan sedikit yang pertanyaan nomor 4. Berdasarkan gambar di atas ini merupakan sungai tercemar dan banyaknya sampah di sekitar perumahan warga. Nah, apakah termasuk dalam perubahan lingkungan? Ya, gambar ini merupakan bagian dari perubahan lingkungan yang dimana pada sungai tersebut terjadinya pencemaran dan adanya banyak sampah karena sebab faktor ulah manusia yang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, jadi itu sedikit Ibu memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya pada nomor urut ke-2, jangan presentasikan pada kelompok 1. Baik, untuk nomor 2, soalnya itu berdasarkan gambar di atas. Coba Anda jelaskan apakah kedua gambar di atas termasuk ke dalam perubahan lingkungan? Gambar tersebut merupakan termasuk dalam kerusakan lingkungan, di mana pada gambar pertama terjadi penggalian tanah oleh penambang emas liar di sekitar hutan yang menyebabkan penebangan pohon. Sedangkan gambar kedua terjadinya penebangan hutan sehingga menyebabkan penggundulan pada hutan. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya pada nomor 2, kelompok 3 ya. Tanggapannya. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2 dengan soal berdasarkan gambar di atas. Coba jelaskan apakah kedua gambar di atas termasuk ke dalam perubahan lingkungan.
dari kelompok dua. Silakan beri pengalamannya. Dengan soal berdasarkan gambar di atas, coba Anda jelaskan apakah kedua gambar di atas termasuk dalam perubahan lingkungan. Jawabannya iya, Bu. Karena pada gambar 1 merupakan penambangan liar emas dan pada gambar 2 merupakan penambangan hutan dan yang sama-sama dapat merusak lingkungan yang disukai oleh faktor manusia. Baik, sedikit ini juga tegaskan bahwa yang pertanyaan nomor 2 itu bisa Nah, pertanyaan nomor 2 itu berdasarkan gambar di atas. Coba jelaskan apakah kedua gambar tersebut masuk ke dalam perubahan lingkungan. Nah, gambar pertama itu ada penambangan liar ya, penambangan emas liar. Dan gambar kedua ini ada penambangan hutan. Ini merupakan faktor penyebab terjadinya karena faktor manusia. Nah, ini juga termasuk dalam perubahan lingkungan, yang dimana manusia itu disebabkan faktor manusia ini disebabkan oleh kebutuhan manusia tadi ya, kegiatan manusia yang menjadikan manusia itu tidak berpikir gimana dampaknya untuk penambangan liar ini, penambangan emas liar ini, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor urut yang ketiga, kelompok 1 misalkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya adalah menurut pendapat Anda, jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ada 2, yaitu faktor alam yang disebabkan oleh alam dan terjadi secara alami. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan lainnya. Selanjutnya terdapat juga pada faktor manusia yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saja seperti penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan rumah, dan contoh lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, pada nomor urut 1 dari kelompok 2, silakan beri tanggapannya. Dan nomor urut 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat Anda, jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan ada 2, yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Ada juga kerusakan lingkungan karena faktor manusia seperti tembakan liar, membuang sampah sembarangan, dan lainnya. Nah, benar sekali. Pada nomor urut yang kedua, 3 di kelompok 3, silakan berikan tanggapannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan nomor 3, yaitu adapun faktor yang menyebabkan terjadi perubahan lingkungan ada 2, yaitu faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik seperti letusan gunung berapi, banjir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor manusia, di mana manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampaknya. Baik, sekian dari saya akhiri. Nah, benar sekali ya jawaban dari teman-temannya, yaitu di mana faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan itu ada 2. Yang pertama yaitu faktor alami dan faktor manusia. Di mana faktor manusia ini disebabkan karena kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, faktor alami ini faktor yang terjadi secara alami oleh lingkungan yang ada di lingkungan. Ya. Nah, contohnya ini di faktor alami, contohnya seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya ya. Nah, faktor alam manusia ini, yaitu contohnya seperti pembangunan rumah yang awalnya sawah atau hutan-hutan, setelah itu dibangun rumah, itu bisa jadi
analisislah perubahan lingkungan yang terjadi pada gambar di atas. Pada gambar tersebut itu merupakan bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan, kemudian menjadi rusak dan mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem di sekitarnya. Jadi juga pada nomor urut 1 dan nomor 2, silakan nomornya. Sebab pertanyaannya adalah amatilah gambar di atas, analisis perubahan lingkungan yang terjadi pada gambar tersebut, yaitu pada gambar ini terlihat adanya keseimbangan lingkungan yang dipengaruhi pada kesejahteraan makhluk hidup dengan lingkungan, kemudian terjadi kerusakan yang dapat mengurangi fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang ada di lingkungan. Nah, jelas ya gambarnya di KPD. Nah, di sini panelnya analisislah perubahan lingkungan yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, di gambar itu terjadi keseimbangan lingkungan. Dan di mana kalau jika terjadi gangguan pada keseimbangan lingkungan itu bisa dapat mengganggu mutu ekosistem di lingkungan kita, ya. Nah, pada nomor urut yang kelima, tunjuk tangannya siapa? Nomor 5. Nah, pada kelompok 2, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan, yaitu berdasarkan gambar di atas, jelaskan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Yaitu pada gambar di atas terdapat peristiwa terjadinya letusan Gunung Merapi yang berada jauh dari permukaan warga, di mana perubahan lingkungan ini terjadi karena faktor alam. Sekian, terima kasih. Nah, baik, kepada yang bagus ya jawabannya. Pada nomor urut 5 dari kelompok 3, silakan. Dari tanggapannya. Baiklah, pada gambar tersebut merupakan letusan Gunung Merapi yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan atas letusan Gunung Merapi, sehingga peristiwa ini juga merupakan bagian dari pembunuhan. Nah, benar sekali. Dari gambar tersebut itu merupakan letusan Gunung Merapi. Nah, di sini pertanyaannya, jelaskan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, Gunung Merapi itu merupakan faktor alami yang terjadi yang disebabkan oleh terjadi secara sendirinya, secara alami. Nah, di sini faktor alami ini juga termasuk dalam peristiwa perubahan lingkungan. Nggak mungkin kan manusia yang meletuskan Gunung Merapi setinggi mungkin, nggak mungkin ya. Ya. Jadi faktor alami ini terjadi karena secara alami, secara sendirinya, gitu ya. Nah, pada nomor urut 6, siapa tunjuk tangan? Ya, silakan kepada nomor 3. Menjawab nomor 6 ya. Amatilah perubahan lingkungan di daerah Anda, apakah ada kerusakan lingkungan yang terjadi? Coba jelaskan. Di sekitar lingkungan saya terdapat adanya kerusakan lingkungan, yaitu terjadinya tanah longsor yang disebabkan oleh pengurusan tanah di wilayah hingga menjadi curam dan menyebabkan rumah warga menjadi rusak dan roboh. Di lingkungan saya terdapat juga kerusakan lingkungan, yaitu tumpukan sampah yang ada di sekitar pinggir jalan karena ulah manusia yang membuat lingkungan atau pinggir jalan menjadi tidak bersih lagi. Benar sekali. Kepada nomor 6 di kelompok 2, persilakan siapa? Silahkan berikan tanggapannya. Baiklah,
Pertanyaan nomor 6, amatilah perubahan lingkungan di daerah Anda. Apakah ada kerusakan lingkungan yang terjadi? Jelaskan. Di lingkungan saya terdapat kerusakan lingkungan, yaitu tumpukan sampah yang ada di sekitar pinggir jalan karena ulah manusia yang membuat lingkungan atau pinggir jalan menjadi tidak bersih. Berarti benar ya jawabannya. Nah, di sini pertanyaannya itu, amatilah perubahan lingkungan di sekitar Anda. Apakah ada kerusakan lingkungan yang terjadi? Jelaskan. Nah, di sekitar lingkungan Anda pasti terjadi banyak kerusakan lingkungan ya. Ya, contohnya seperti tadi, pembuangan sampah oleh ulah manusia, di mana ini juga termasuk dari faktor manusia yang disebabkan oleh manusia tersebut. Nah, dari faktor tersebut, keseimbangan lingkungan kita dapat terganggu. Nah ya, karena terganggunya keseimbangan lingkungan dapat menurunkan mutu ekosistem lingkungan kita. Ya, dapat kita juga berarti kita menjadi terganggu juga ya karena adanya faktor ulah manusia tersebut. Nah, di sini berarti sudah selesai ya semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya Ibu sebutkan aja ya. Silakan keluarkan terlebih dahulu kertas lembarnya. Sebelum mengeluarkan kertas lembarnya, silakan dulu rapikan kertasnya, kembali ke tempat duduk semula. Baik, Bu. Sudah, keluarkan kertasnya, kertas lembar untuk menjawab kuis. Nah, kuis ini nanti kita akan memberikan kuas bagi siapa nilainya tertinggi ya. Memberikan kuas nanti. Pertanyaannya, sudah siap, Anda? Nah, pertanyaannya, perubahan yang terjadi pada segala komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam dan faktor manusia. Berikut ini merupakan pengertian dari A. Perubahan lingkungan, B. Sistem ekologi, C. Ekosistem, D. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, sudah dijawab. Nah, pertanyaan nomor 2, faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama faktor alam dan faktor buatan, yang B faktor alam dan manusia, yang C faktor manusia, yang D faktor buatan. Sudah ya? Nah, lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam kerusakan lingkungan karena faktor manusia adalah yang pertama, yang A dolin, yang B banjir, yang C penebangan hutan liar, yang D kebakaran hutan. Silahkan dijawab. Sudah? Nah, nomor 4. Berikut ini yang termasuk dalam kerusakan lingkungan karena faktor alam. Faktor alam, yaitu A. Penambangan emas liar, B. Pembuangan sampah sembarangan, C. Pembangunan perumahan, D. Tanah longsor. Sudah? Silakan dikumpulkan
Sudah semuanya sudah jemputan? Nah, sebentar ibu akan memberi nilainya terlebih dahulu ya. Nah, ibu sudah mendapatkan siapa? Nilainya yang tertinggi dan mendapatkan reward. Siapa ya kira-kira? Iya, Bu. Iya, Bu. Kepada Aulia. Silakan Aulia. Ini rewardnya. Kita sudah mengetahui ya siapa nilai tertinggi dari kuis kita yang tadi. Nah, mulai dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu apa sih perubahan lingkungan? Saya mau tahu di tangan. Tidak ada yang tahu? Nah, perubahan lingkungan itu perubahan yang terjadi karena ekosistem lingkungan. Nah, ada dua faktor. Siapa yang tahu? Faktor apa saja itu? Faktor alami dan manusia. Faktor alami dan manusia. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita minggu besok kita akan melakukan ujian semester. Jadi semuanya silakan baca bukunya terlebih dahulu. Materi kita yang lalu silakan baca. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas silakan tutup pembelajarannya. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih anak semuanya. Silakan tunggu